Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Kali ini saya ingin menunjukkan pada saudara-saudaraku semua bahwa hati-hatilah sekarang ini ada sebuah konten yang namanya mirip dengan Islam, yaitu Isa dan Islam ya. Konten ini sebetulnya bukan dari Islam. Konten ini adalah dari kelompok Kristen, tetapi mereka menggunakan nama dan istilah secara Islam ya. Jadi ini sangat menjebak. Saya katakan menjebak apa? Karena media massa atau media YouTube, bahkan media website, orang kalau mengetik Isa dan Islam itu pasti ini keluar channel ini. Dan isinya kalau kita lihat itu sangat isinya adalah sangat tendensius sekali untuk menjebak seseorang, untuk mempengaruhi seseorang agar dia akhirnya menjadi kafir, meninggalkan Islam dan masuk ke dalam ajaran Kristen. Channel Isa dan Islam, baik di channel YouTube atau di websitenya itu ada ya, Isa dan Islam judulnya, Isa dan Islam Dialog Agama. Jadi di sana isi-isinya banyak sekali yang menyinggung soal Islam secara halus ya, dan mereka mempengaruhi pola pikir bukan hanya untuk orang dewasa saja, tetapi dimulai juga dari anak-anak. Kenapa saya katakan dari anak-anak? Karena channel ini, bahkan channel YouTube-nya itu membuat sebuah rekaman yang berupa kartun ya, rekaman kartun, dan itu ditujukan kepada pasarnya adalah pada anak-anak. Karena kalau kita lihat kartun-kartun dari Isa dan Islam ini ya, itu juga provokatif untuk mempengaruhi ya, untuk mempengaruhi pola pikir anak-anak kalau melihat YouTube ini. Anak-anak mulai kecil biasa pakai HP, biasanya dia buka YouTube untuk melihat film kartun, film anak-anak ya. Dan biasanya kalau YouTube ini keluar, ini bisa sangat menjebak sekali. Karena apa? Karena isinya itu lewat pertunjukan gambar-gambar kartun. Jadi isinya itu sangat menjebak, berisi film-film kartun. Jadi coba kita lihat, cek ya, kisah muslimah soleha menjadi pengikut Isa, cerita dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa, kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Natal ya, kemudian film Nabi, jihad Islam atau kasih Isa Al-Masih, kemudian kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Isa, kisah Nabi, cerita anak-anak Islam, dan seterusnya. Judul-judulnya Islam, Nabi Isa dan sebagainya. Dia tidak memakai kata-kata Yesus. Kenapa ini? Karena kalau dia pakai kata-kata Yesus, orang sudah melihat ini konten Kristen. Tetapi kalau dia membuat tulisan Isa, itu orang berpikir ini Islam, karena orang Islam hanya menyebut Isa, bukan Yesus. Dan dia memang menulis judul itu, yaitu Isa. Dan isi-isinya Anda bisa lihat sangat-sangat membahayakan buat anak-anak kecil yang mulai belajar membuka YouTube, bahkan anak SD, SMP, atau anak TK sekalipun, karena didesain secara apik ya, dengan model-model kartun, nah kayak seperti ini ya. Ada kalimat yang membingungkan, ini baca di Facebook. Jadi model-model kartun macam ini dengan percakapan-percakapan sederhana. Baiklah, kita akan membahas satu contoh ya, satu contoh yang dia upload di channelnya, yaitu soal kartun yang berjudul kisah muslimah soleha menjadi pengikut Isa Al-Masih ya. Mengapa bisa begitu, Bu? Walau saya sudah berusaha mencari juga ayat Al-Batu, menambah rasa takut akan. Jadi pertama-tama ini diceritakan ada sebuah keluarga muslim yang taat, tetapi akhirnya dia masuk Kristen. Ada tetangganya masuk ke dalam rumahnya dan di situ ada logo salib.
Tetangganya bertanya, kok ibu tiba-tiba jadi pengikut Kristen, kenapa gitu. Dia pertama kali mengutip ayat, yaitu surah 19 ayat 71. Surah 19 ini adalah surah Maryam ya. Dia mengangkat ayat 71. Ayat ini sering dipakai untuk menyudutkan orang Islam, bahwa seakan-akan semua orang Islam harus masuk neraka. Semua orang Islam harus mendatangi neraka dahulu. Ini biasa dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menyesatkan umat Muslim, bahwa umat Muslim itu harus masuk ke dalam neraka. Dia mengutip yaitu di pasal 19, yaitu surah Maryam ayat 71 ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalau kita hanya membaca ayat ini sepintas, ini seolah-olah memang tidak ada seorang pun daripadamu melainkan harus mendatangi neraka itu. Ini ayat dipenggal begitu saja ya, dia tidak membaca atas dan bawahnya, dia tidak membaca keseluruhan konteks ayatnya, dia hanya memotong satu ayat. Dan orang Kristen suka dengan ayat ini untuk menyudutkan orang Islam, bahwa orang Islam harus mendatangi neraka dahulu semuanya. Apakah betul seperti ini? Coba kita cek ayat keseluruhannya. Ini yang dipakai di dalam film kartunnya Isa dan Islam, bahwa ternyata ibu ini gara-gara ayat ini masuk ke dalam agama Kristen dan murtad. Jadi seakan-akan ini contoh yang bisa menakut-nakuti seseorang, bahkan orang kecil, anak-anak, bahkan orang dewasa. Kalau melihat tontonan ini, dia akan berpikir keras, wah, kalau saya masuk Islam, saya kalau jadi Islam, masa sih harus mendatangi neraka dahulu? Karena di dalam ayat 71 dikatakan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka, semuanya harus mendatangi neraka dahulu. Coba kita baca dulu di ayat sebelum, kita baca dulu ayat sebelumnya ya. Jadi ayat sebelumnya itu menceritakan ini ada seorang yang dia tidak taat pada Allah ya. Jadi ayat sebelumnya itu bisa kita baca 9, saya bacakan terjemahannya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini adalah diceritakan orang-orang yang sesat, orang-orang yang jelek. Dia katakan ada sesudah, ada zamannya yang orang-orang baik, kemudian ada masa orang-orang yang jelek menyia-nyiakan sholat, menurutkan hawa nafsu, dan mereka akan menemui kesesatan. Itu ayat sebelumnya. Kemudian ada ayat setelahnya, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, maka mereka itu masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Bayangkan, ayat sebelumnya menceritakan ada umat-umat yang jelek, umat-umat yang sesat, dan itu akan dimasukkan dalam neraka. Dan ayat 60 ada orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Ayat ini dengan jelas mengatakan orang yang soleh, orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, mereka masuk surga. Kok tiba-tiba ada ayat 71 yang dia penggal begitu saja, bahwa mereka mendatangi neraka? Ya, kisahnya ini. Jadi ada dua kisah sebetulnya nih. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang sesat. Dan orang-orang yang tersesat ini diceritakan ayat selanjutnya, yaitu di ayat 68. Jadi yang orang-orang yang soleh tadi mendapatkan kesenangan masuk surga dan sebagainya, bagaimana nasib orang-orang yang sesat? Di ayat 68 diceritakan, demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan kepada mereka di sekelilingnya jahanam kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Jadi mereka ini akan mendatangi
neraka bersama setan-setan yang menyesatkan tadi. Ayat 69, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi tiap-tiap golongan yang durhaka itu akan ditarik, dan pasti akan kami tarik golongan siapa di antara mereka yang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat 70, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 70 mengatakan, dan kami sungguh mengetahui orang-orang mana saja yang masuk ke dalam neraka. Jadi tidak semuanya. Allah Maha mengetahui, Allah lebih tahu mana orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Baru ayat 71-nya dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Ayat 71 ya. Kemudian ayat 72 setelahnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat 71 tadi untuk orang yang sesat masuk neraka. Dan ayat 72, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim ke dalam neraka. Ini yang betul. Jadi dibaca itu keseluruhan, bukan hanya dipenggal ayat 71 saja bahwa kalian akan mendatangi neraka. Siapa yang mendatangi? Bukan semua. Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang akan masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Allah sudah menjamin di ayat tadi bahwa yang soleh, beramal soleh, mereka tetap masuk surga, dan yang sesat, menyesatkan, mereka masuk neraka. Ini bantahan dari kami dan penjelasan ya, supaya fitnah dari Isa dan Islam dalam video tersebut kita bisa lebih paham lagi. Jadi Anda yang sudah mendengar video ini jangan mau disesatkan dengan tontonan video semacam ini ya. Sholat, coba kita lihat saya melihat selanjutnya. Isa Al-Masih. Mungkin ibu salah lihat. Awalnya saya juga merasa begitu. Saya bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi karena takut iman saya sudah goyah. Namun, sosok itu muncul lagi. Bukan hanya 1 kali, tapi hingga 3 kali. Setelah itu, apa yang ibu lakukan? Saya berdoa dan meminta petunjuk Allah. Dan tiba-tiba hati saya tertarik untuk mengetahui tentang Isa Al-Masih. Selanjutnya, si ibu ini memberikan sebuah alasan yang nomor 2 kenapa dia murtad dari Islam, yaitu dia didatangi sebuah wujud yang menyamar, saya katakan menyamar, sebagai Yesus, atau dia mengatakan sebagai Isa. Wajah yang bertemu dengan ibu itu wajah yang mana? Apakah wajah yang tergambar di tembok-temboknya orang-orang Kristen itu, lukisan-lukisan itu, atau yang mana? Karena wajah Yesus itu berbeda-beda di semua negara, setiap negara beda-beda. Sementara wajah yang terpampang di dinding-dinding yang sekarang familiar dilihat itu adalah sebuah lukisan Leonardo da Vinci dengan mengambil model seorang dari Eropa dengan mata biru dan sebagainya. Sementara Yesus atau Isa itu adalah orang dari timur, dari Yerusalem. Harusnya wajahnya ke Arab-Araban karena dia orang timur, bukan orang Eropa. Jadi alasan nomor 2, ibu ini didatangi sampai 3 kali sosok yang sama, itu siapa? Karena apa? Karena kuasa-kuasa kegelapan bisa saja menyamar, mengelabui, karena jiwanya sudah bimbang, imannya sudah goyah, dia didatangi oleh kekuatan-kekuatan yang lain dan ingin membelokkan iman si ibu tersebut. Akhirnya didatangi dengan sosok-sosok yang saya katakan menyamar. Ini yang menyamar wujud seperti Isa. Karena apa? Pastilah ibu ini melihat gambaran siapa yang didatangi, sosoknya siapa. Pasti dia melihat sosok yang ada di lukisan-lukisan orang-orang itu yang biasa terpampang di dinding. Dia katakan, saya didatangi Yesus sampai 3 kali. Ini banyak menyesatkan umat muslim. Banyak orang muslim murtad gara-gara penampakan semacam ini. Bahkan ada gua-gua yang katanya itu adalah gua-gua dari Bunda Maria, atau itu ada penampakan Yesus di sana dan sebagainya. Hati-hati, kita jangan sampai mau disesatkan dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal semacam ini ya.
untuk saudara-saudaraku, waspada. Jangan hanya karena penampakan, karena kekuatan-kekuatan gelap bisa mewujudkan apa saja, dan itu bisa mempengaruhi iman Anda. Hati-hati. Biasanya orang murtad itu dengan alasan-alasan yang irasional semacam ini, sementara orang-orang yang masuk Islam, yang menjadi mu'alaf, melalui penelitian yang panjang, bahkan kemarin ada seorang sarjana teologi, pendeta, 17 tahun menjadi pendeta dan cemumek masuk Islam karena mendalami dengan penelitian, bukan hanya penampakan yang tidak masuk akal itu. Ya, begitu saudara-saudaraku uraian dari saya terhadap media yang bernama Isa dan Islam. Isa dan Islam, betul, Isa dan Islam. Hati-hati, media ini sangat mengaburkan dan ingin mengajak Anda murtad. Hati-hati dengan media ini. Dan nanti kita akan bahas tuduhan-tuduhan Isa dan Islam selanjutnya ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan ini kita tekankan dulu, hati-hati soal ini. Demikian dari saya, tetap waspada, tetap menjadi mu'alaf. Yang Islam, pertahankan Islam Anda. Yang belum tahu Islam, ayo masuk Islam. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.